أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Nantikan Umat Fest 2023 hadir di bulan Agustus dengan tema Hijrah Bahagia Sejahtera. Mari menjadi bagian dari kesuksesan acara ini. Sampai jumpa. Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat Wahda, pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sangat berbahagia tentunya pada malam hari ini kembali kita bisa menyimak live streaming channel dakwah kesayangan kita, yaitu Wahda TV dalam program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Aswanto Muhammad Takwi LCMA hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Keluarga baik-baik semua? Alhamdulillah. Semoga pemirsa juga begitu. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baiklah, para pemirsa yang ingin berkonsultasi seputar masalah umum dan kontemporer, ya, bisa langsung mengirimkan pesan WhatsApp di layar yang tertera di layar kaca Anda, yaitu 0823 4444 5116 atau melalui kolom komentar di live streaming YouTube yang Anda saksikan. Terkait tentang tema sangat menarik pada malam hari ini berkaitan anugerah rasa aman, Ustaz ya. Masya Allah, tentunya Ustaz, setelah iman dan Islam ini merupakan nikmat yang terbesar juga. Iya. Kita bisa makan, tidur, dan juga melakukan perjalanan dengan nikmat yang telah Allah berikan ini, kita merasakan kenyamanan. Iya. Sebaliknya ketika kita tidak merasakan itu, kita merasa tidak aman ketika kita melakukan perjalanan, makan, dan apapun interaksi yang kita lakukan. Baik, tidak berlama-lama, langsung kami berikan kepada Ustadz menyampaikan materi pengantarnya. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Syukran, jazakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam konsultasi syariah bersama dengan Wahda Islamiyah, yang mana pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan momentum hari kemerdekaan kita di bulan Agustus ini, yaitu nikmat atau anugerah rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia dan kepada kita tentunya secara khusus di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan yang dengannya kita akan merasa aman dari segala bentuk ancaman-ancaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat
atau anugerah aman ini, ya sebagaimana disebutkan tadi, adalah merupakan karunia yang paling besar setelah tentunya nikmat keimanan dan keislaman kita. Setelah nikmat hidayah, maka nikmat aman ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat tersebut, allati at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka makan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rasa aman dari rasa takut. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya nikmat aman ini adalah merupakan nikmat yang telah diminta oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam lebih dahulu. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negeri ini, yaitu negeri Mekah, baladan aminan, itu dijadikan sebagai negeri yang aman. Lalu setelah itu beliau bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki karunia ya, kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir dari penduduk kota Mekah ini. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dua permintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijadikan negeri kota Mekah yang mana adalah merupakan tempat beliau berdomisili dan juga anak keturunannya, diminta agar supaya diberikan rasa aman, dijadikan sebagai negeri aman. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Awalam numakkil lakum baladan aminan yujiba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Bukankah kami telah menjadikan negeri Mekah ini sebagai haraman aminan, merupakan negeri haram, negeri yang dihormati, yang diharamkan di dalamnya pertumpahan darah, bahkan diharamkan di dalamnya untuk memusik hewan-hewan liar, dan diharamkan untuk memotong dan memangkas pohon-pohon liar. Yujiba ilaih thamaratu kulli syai', di mana buah-buah dari segala buah didatangkan kepadanya, datang kepadanya, dan ini merupakan rezeki setelah nikmat aman tadi. Setelah nikmat aman tadi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan agar supaya segala bentuk buah-buahan makanan itu datang dan masuk ke kota Mekah ini. Rizqan min ladunna, semuanya itu merupakan rezeki dari sisi kami. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon pada Allah Subhanahu wa taala mendahulukan permintaan rasa aman sebelum rezeki. Ya, didahulukan aman sebelum rezeki. Nah, ini ada isyarat bahwa nikmat aman itu jauh lebih besar dan lebih urgen, lebih penting daripada nikmat rezeki dan makanan. Daripada nikmat rezeki dan makanan. Ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, karena dengan rasa aman ini rezeki dan makanan itu bisa dihasilkan. Dengan adanya rasa aman, maka orang bisa bekerja, orang bisa beraktivitas. Dengan kerja dan aktivitas akan menghasilkan sumber-sumber kehidupan, makanan, minuman, dan yang lainnya. Karena kalau tidak ada rasa aman, maka rezeki ini tidak akan bisa datang. Bagaimana orang bisa bekerja? Bagaimana orang bisa melakukan aktivitas untuk mendatangkan rezeki tersebut kalau mereka dilanda rasa takut? Ini yang pertama. Yang kedua, karena walaupun makanan berlimpah ruah, ya,
makanan banyak, rezeki banyak, tetapi tidak ada rasa aman, maka itu tidak ada artinya, tidak ada rasanya. Bisa kita bayangkan nih, ketika seorang berada dalam kondisi takut, atau misalnya dalam kondisi perang, di mana nyawanya terancam, lalu di hadapannya dihidangkan makanan-makanan nikmat, tidak akan rasa nyaman. Bahkan mungkin nafsu makannya tidak ada, hilang rasa nafsu makan karena rasa takut. Kalaupun makan, mungkin tidak dinikmati makanan tersebut karena selalu dilanda dan dihantui rasa takut. Nah, itulah sebabnya Nabi Ibrahim AS meminta agar supaya diberikan dulu rasa aman. Nah, ketika rasa aman itu ada, maka rezeki pun akan ikut datang. Nah, karena pentingnya nikmat aman ini, maka Nabi Ibrahim memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan karunia tersebut kepada penduduk kota Mekah. Sebagaimana dalam surat yang telah kita baca tadi dari surat Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dengan rasa aman itu mereka bisa melakukan perjalanan rihlat asy-syita'i was-sayf, perjalanan di waktu musim panas ke Syam, dan perjalanan di waktu musim dingin ke Yaman untuk berniaga, untuk mencari rezeki. Yang dengannya mereka akan mendapatkan nikmat makan, minum, pakaian, dan menjadi makmur dengan hal tersebut. Nah, kalau tidak ada rasa aman dalam perjalanan, maka mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, pemirsa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita patut bersama-sama untuk menjaga nikmat aman ini. Nah, bagaimana bisa kita menjaga nikmat aman ini? Yang paling pertama adalah kita mensyukurinya. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar supaya nikmat ini tetap lestari, tetap terjaga, dan bahkan bertambah, maka yang harus kita lakukan adalah mensyukuri pemberi nikmat ini. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat ini, nikmat rasa aman ini, dengan senantiasa menjalankan perintahnya, beribadah kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, senantiasa komitmen dan istiqomah dengan syariatnya, maka la azidannakum, niscaya pasti aku akan menambahkan nikmat tersebut. Maka nikmat aman ini akan terjaga dan bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wala in kafartum min adzabil lasyadid. Tapi kalau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjalankan perintahnya, melanggar larangannya, maka nikmat aman ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diganti dengan rasa takut, diganti dengan kesengsaraan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang kaum Saba. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah, jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ketika mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka jannatani an yaminin wa shimal, ya, kebun-kebun, ya, dua kebun kiri kanan, ya, kebun yang penuh dengan buah-buahan sehingga mereka bisa menikmati rezeki tersebut. Dan dia dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi apa yang mereka lakukan? Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay uklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa kafur, dan seterusnya. Tatkala mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari perintah-perintah Allah, tidak mengindahkan perintahnya dan larangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kebun-kebun yang penuh dengan buah-buah yang enak, ya, itu digantikan dengan kebun-kebun yang kering, kebun-kebun yang tidak yang memiliki buah-buahan yang enak, hanya ditumbuhi dengan buah-buahan yang tidak enak dan pahit. Nah, Allah SWT menyebutkan bahwasanya hal tersebut disebabkan mereka kufur terhadap nikmat Allah SWT. Wa nujazi illa kafur. Maka demikian Allah SWT
membalas orang-orang yang kufur tadi. Jadi yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat ini. Kita jaga nikmat ini, kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya dengan beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat aman ini. Kemudian yang kedua, juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nikmat aman ini akan dihasilkan ketika mereka bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan berlandaskan tauhid, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sembahan-sembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la numakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa la numaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna. Wa la nubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kepada orang beriman dan beramal soleh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka rasa aman, menggantikan rasa takut itu menjadi rasa aman. Kapan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ketika mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala praktek-praktek dan perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan agama mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kemenangan dan Allah akan menggantikan rasa takut ini menjadi rasa aman. Kapan? Ketika mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ketika mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala atas landasan tauhid. Kemudian juga di antara hal yang bisa menjaga nikmat aman ini adalah senantiasa menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah, mengingatkan untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kemungkaran, mengingatkan orang-orang yang lupa dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari larangan-larangannya diingatkan dengan cara amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana kisah daripada orang-orang Yahudi ketika mereka la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, akibat mereka tidak saling mengingatkan atas kemungkaran yang mereka lakukan, tidak saling mengingatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Ashabus Sabt, di mana di sana ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama melakukan perbuatan kemungkaran, lalu mereka tidak saling mengingkari di antara mereka. Yang kedua melakukan amar ma'ruf dan mengingatkan mereka. Dan yang ketiga diam, membiarkan kemungkaran itu terjadi dan tidak mencegah dan mengingatkan mereka dari hal tersebut. Maka falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is. Tatkala mereka sudah lupa terhadap apa yang mereka lakukan, kemarin mereka melakukan kemungkaran, lalu sebagian di antara mereka mengatakan jangan kalian lakukan hal tersebut. Lalu ada kelompok yang mengatakan lima ta'iduna qauman illahum ma'adzibahum, dan seterusnya, bahwasanya tidak perlu diingatkan karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyelamatkan fa'anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mencegah kemungkaran, yang mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kemungkaran dan pelanggaran-pelanggaran, diselamatkan sehingga mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mungkin kita tutup dengan yang keempat ini, walaupun ada beberapa di antaranya, yaitu menyikapi pemerintah dengan sikap yang bijak. Artinya tidak cepat terprovokasi ketika melihat tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, lalu ingin melakukan semacam pemberontakan atau perlawanan, yang mana hal ini bisa menyebabkan keamanan dan stabilitas nasional terganggu. Kita lihat bagaimana
para ulama-ulama salaf kita dalam menyikapi hal tersebut. Rasulullah mengatakan bahwasanya satakunu athar, di akhir zaman nanti akan ada athar, yaitu di mana pemerintah mengambil ya, hak-hak daripada rakyatnya, kemudian tidak memperhatikan kewajibannya. Maka ketika hal tersebut Rasulullah ditanya, "Kemana ta'muruna ya Rasul? Apa yang Anda perintahkan pada kami ya Rasulullah? Ketika hal ini terjadi, apa yang harus kami lakukan?" Maka Rasul mengatakan, "Tu'adduna ma 'alaikum." Kewajiban kalian adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai rakyat. Apa yang menjadi kewajiban kalian, laksanakan. Yaitu dengan mentaati pemerintah fil ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Kemudian wa tas'alunallah, minta kepada Allah yang menjadi hakmu kalau tidak diberikan. Yaitu bukan dengan cara melakukan perlawanan, pemberontakan yang bisa menyebabkan terjadinya kekacauan yang bisa menyebabkan rasa aman ini hilang. Ketika ya kita lihat misalnya di beberapa negara luar di mana ya ketika ada hal-hal yang tidak disenangi lalu melakukan pengoboman ya, teror ya, kepada orang-orang tertentu sehingga manusia hidup dalam keadaan rasa takut. Nah, ini adalah merupakan akibat karena tidak mengikuti bagaimana apa yang telah digariskan, yang telah diajarkan oleh para salafus saleh kita dalam menyikapi tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan keinginan-keinginan. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga nikmat dan karunia rasa aman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita dan negeri kaum muslimin dari berbagai macam hal yang bisa menyebabkan hilangnya dan dicabutnya keamanan dan rasa aman tersebut. Allah Ta'ala. Masya Allah. Amin ya Rabb. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya, sangat bermanfaat. Apakah seorang wanita boleh tinggal sendirian? Kalau boleh, kenapa tidak boleh berpergian sendirian? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Islam telah mengajarkan kepada pengikutnya, penganutnya, ajaran-ajaran yang dengannya menjaga mereka. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan wanita, di mana dalam syariat Islam ini wanita tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan safar tanpa ditemani oleh mahram. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tidak halal ya, la yahillu li al-mar'ah al-muslimah atau al-mu'minah an tusafira masirata safarin atau yaum wa lailatin biduni mahram atau kama qala sallallahu. Bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan perjalanan safar, perjalanan sehari semalam tanpa ditemani oleh mahram. Nah, ini tentu adalah merupakan syariat yang patut untuk kita perhatikan, dan pasti ada maslahatnya. Pasti ada hal-hal yang maslahat bagi wanita dalam syariat tersebut. Nah, di antara hal yang hikmah yang disebutkan oleh ulama kita bahwasanya wanita ini merupakan kalangan manusia yang lemah dari segi fisiknya dan juga lemah dari segi hatinya, sehingga bisa saja dengan mudah digoda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa melecehkannya dan mengambil kehormatannya, merampas kehormatannya. Oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan perjalanan kecuali ditemani dengan mahram yang nantinya bisa menjaga dia dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Adapun kalau dia berada di rumah, di tempat dia bermukim, maka tidak mesti harus selalu ditemani oleh mahram. Tidak mesti harus ditemani oleh mahram. Yang Rasulullah perintahkan adalah ketika melakukan perjalanan.
Ya, ketika melakukan perjalanan safar, maka inilah yang dibutuhkan. Sebab dalam perjalanan safar ini banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi yang bisa saja mengancam keselamatan dan kemaslahatan wanita tersebut kalau tidak ditemani oleh seorang mahram. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Saya seorang wanita muslimah berumur 20 tahun. Saya mencintai lelaki asing atau Kristen. Tidak dapat berbahasa Arab. Apakah dibolehkan saya menikah dengan lelaki Kristen jika saya merasa aman dengan agama saya dan yakin bahwa hal itu tidak berpengaruh terhadap agamaku? Kalau jawabannya tidak dibolehkan, bagaimana cara saya untuk berdakwah kepadanya agar dia bisa masuk Islam? Baik, jadi seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang lelaki yang berbeda agama dengan dia, yang berbeda agama non Muslim. Nah, berkaitan dengan hal ini, pertama dari sisi hukumnya, seorang wanita muslimah ya tidak dihalalkan untuk menikah dengan lelaki yang non muslim atau berbeda agama dengannya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya tentang wanita-wanita muslimah ini, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Wanita-wanita muslimah ini tidak halal menikah dengan laki-laki yang kafir tersebut atau non muslim, ya, di luar daripada ajaran atau di luar daripada agama Islam. Tidak halal baginya untuk menikahinya. Tidak halal baginya untuk menikahinya atau dinikahi oleh laki-laki non muslim tersebut. Dengan demikian, jika dilakukan pernikahan, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah, dan hal ini juga telah diatur dalam undang-undang pernikahan di negeri kita ini, bahwasanya tidak boleh seorang wanita ya secara umum berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan. Ya, apalagi dia adalah seorang wanita muslimah. Ya. Nah, ini dari segi tinjauan hukum syar'inya. Adapun yang ditanyakan, ya bagaimana ketika dia berusaha untuk mendakwahi laki-laki ini agar supaya masuk Islam dan dengan demikian dia bisa menikah bersama dengan dia. Dakwah adalah amalan perbuatan yang mulia. Hanya saja tentunya ada aturan-aturan yang perlu untuk diperhatikan agar supaya tidak terjatuh dalam hal yang dilarang. Ya, misalnya berdua-duaan dengan lelaki yang bukan muhrim atau bukan mahram, ya, atau menampakkan aurat di hadapannya misalnya. Namun ya dia melakukan hal tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin agar supaya orang tersebut bisa mendapatkan hidayah. Nah, setelah dia mendapatkan hidayah dan dia ingin menikah dengannya, maka ya tidak mengapa setelah itu. Nah, jadi untuk mendakwahi lelaki tersebut ini adalah merupakan niat yang mulia, tetapi tetap harus memperhatikan aturan-aturan dan adab-adab yang berkaitan dengan dakwah kalangan wanita kepada kaum laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya terkait tentang tema, apa hikmah Allah menjadikan beberapa negeri Islam di Timur Tengah justru bergejolak dengan perang atau tidak aman? Iya. Dan juga mungkin ini sudah disampaikan tadi Ustaz, bagaimana mensyukuri nikmat rasa aman yang Allah berikan. Baik. Kita lihat di beberapa belahan bumi ini, di mana banyak diantaranya adalah negeri-negeri kaum muslimin yang tidak aman. Ya tentu penyebabnya banyak, ya, banyak penyebab-penyebabnya, baik sifatnya penyebab-penyebab yang internal ataupun eksternal. Ya, eksternal ya mungkin memang keinginan negara-negara luar itu yang ingin menjajah negeri tersebut karena mungkin berbagai macam penyebab, ya, berbagai macam motif dilakukan misalnya penjajahan pada negeri tersebut. Bisa jadi karena hasil buminya yang ingin dieksploitasi, ya. Bisa jadi karena ada unsur-unsur politik dari segi letak geografisnya yang
ya, yang diinginkan oleh penjajah, ya hasil bumi yang telah kita sebutkan tadi, atau mungkin juga adalah karena ingin menyebarkan ideologi dan agamanya di negeri tersebut. Ini eksternalnya. Adapun penyebab-penyebab internal ini cukup banyak juga, konflik, ya, terjadi perang saudara, terjadinya konflik, terjadinya saling mengedepankan kepentingan, ya, belum lagi juga paham-paham dan ideologi yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, ya. Nah, disebabkan berbagai macam sebab. Jadi hal tersebut terjadi bukan hanya disebabkan karena kelemahan atau keimanan mereka yang lemah di negeri tersebut, tetapi banyak hal-hal yang menjadi penyebabnya, namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sebagaimana dalam ayat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka dan menjadikan agama, ya, agamanya ini agama Islam tertancap kuat di negeri tersebut, ya. Dan juga akan menggantikan rasa aman mereka, menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Ini kalau mereka betul-betul komitmen beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan. Karena praktek kesyirikan ini justru semakin membuat manusia lemah, ya, membuat mereka semakin lemah karena tawakalnya dan ketergantungannya kepada makhluk dan benda, bukan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ketergantungan pada makhluk dan benda yang lemah, maka ini juga akan menyebabkan dia lemah. Dan ini kalau kita lihat secara jujur, ya, bukan hanya negeri-negeri kaum muslimin, ya. Negeri-negeri non muslim pun juga demikian, ya, terdapat hal tersebut, ya, dijajah misalnya, kesengsaraan, ya, dan konflik juga terdapat di negeri-negeri selain daripada kaum muslimin. Allah taala alam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Konsep yang mana lebih afdol, tinggal di negara non-Islam namun aman, atau negara yang mayoritas Islam tapi tidak aman di dalam? Yang terbaik adalah tinggal di negeri kaum muslimin yang aman. Itu yang terbaik. Ya, terkadang kita menyebutkan percontohan, permisalan itu hanya sekedar andai-andai saja, iftiradi, ya. Andai-andai saja, artinya realitanya terkadang tidak seperti itu. Ya, terkadang kita tidak dapatkan realita yang seperti itu, hanya sekedar andai-andai saja, ya. Nah, tentu yang terbaik adalah di negeri kaum muslimin. Di negeri kaum muslimin yang di mana seseorang bisa melaksanakan ibadah di situ, bisa melaksanakan aktivitas kehidupannya di negeri tersebut dengan aman. Nah, ketika negeri ini tidak aman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yaitu dengan melakukan hijrah. Melakukan hijrah juga ke negeri kaum muslimin yang aman. Ya, jadi tidak mesti harus ke negeri non muslim yang aman yang dicari, sementara negeri kaum muslimin yang aman masih banyak. Ya, nah, ini disebabkan karena ketika dia berada di negeri kaum muslimin, keimanannya bisa terjaga dengan baik dan dia akan bisa termotivasi untuk sama-sama melaksanakan syiar-syiar Islam, ketimbang dia berada di negeri non muslim yang mungkin saja dianggap aman, tetapi sebenarnya tidak aman untuk keislamannya, tidak aman untuk keimanannya. Karena banyak hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan syariat Islam di sana dijalankan, dihalalkan, dibolehkan. Nah, ini akan merongrong dan bisa mengancam keimanannya. Justru di situ tidak aman. Jadi yang terbaik adalah di negeri kaum muslimin yang aman. Ketika di negeri yang dia tempat berdomisili tidak aman, maka Allah berikan jalan keluar yang begitu besar untuk pergi berhijrah ke negeri kaum muslimin yang aman. Allah taala. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, mungkin sebelum terakhir, ini pertanyaan dari Ummu Anissa. Afwan, saya mau bertanya, apakah kondisi saya ini termasuk kemalangan? Harus berdampingan dengan tetangga yang sering memutar musik kencang-kencang, Ustaz. Ya.
sudah saya tegur dengan dengan adab menegur yang baik, ya, untuk mengingkari kemungkaran, tapi ujung-ujungnya mereka tidak suka dengan saya, ya. Ya, kalau dikatakan kemalangan, ya memang itu adalah takdir. Semua yang kita alami dalam kehidupan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takdir berada di misalnya rumah tetangga dengan orang yang sebagaimana disebutkan tadi oleh saudari Umi Aisyah, ya, tentang kondisinya. Nah, ya pertama itu memang adalah takdir. Ya, itu adalah merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menguji kita sejauh mana kita bisa melewati dan menyikapi takdir yang kurang baik itu, ya, bisa kita lalui dengan bijak dan tepat. Nah, langkah-langkah yang diambil sebagaimana disebutkan tadi, perlihatkan akhlak yang mulia, berusaha untuk berdakwah dengan bijak, menyampaikan terkadang alasan-alasan syar'i atau disebutkan dalil-dalil itu kurang mengena, ya, karena memang pada dasarnya dia tidak terlalu beriman dengan hal tersebut. Tapi ketika hal-hal yang sifatnya realita, ya, sifatnya mungkin masuk akal bagi mereka, mungkin ini masih lebih bisa mereka terima. Ya, misalnya dengan menyampaikan bahwasanya ini adalah waktu istirahat, ini mengganggu hak asasi manusia, dan bisa saja, ya, saya misalnya laporkan ya kepada yang berwenang, yang berwajib, ya, dilaporkan ke RT-nya misalnya, laporkan ke RW-nya, laporkan ke kelurahan, atau ya kita punya misalnya di kelurahan ada binmas, ya, yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi lakukan usaha yang maksimal, ya, lakukan usaha maksimal dengan diri sendiri, mengajak misalnya tetangga yang lain untuk menasihati. Belum bisa panggil misalnya ya RT misalnya, atau RW, atau dari kelurahan, ya, untuk menasihatinya dan menjaga hak-hak tetangganya. Kalau memang sudah tidak ada lagi jalan, semua sudah tertutup dan hal itu tidak bisa dihindari, maka apa boleh buat? Bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas, ya. Cari tempat lain yang kita merasa lebih aman, tentram hidup kita, dan kita pun juga bisa tentram dalam melaksanakan ibadah. Satu hadis yang Rasulullah sebutkan bahwasanya orang yang berinteraksi dengan manusia, ya, wa yasbir ala adahum, dan senantiasa bersabar menghadapi sikap-sikap buruk mereka, itu khairun, itu lebih baik daripada orang yang meninggalkan manusia lalu tidak sabar terhadap perbuatan-perbuatan buruk. Jadi pertama kita sabar dulu, berusaha. Kecuali kalau itu sudah maksimal kita lakukan, tidak lagi jalan, semua sudah tertutup, ya apa boleh buat? Kita pindah ke tempat yang lebih nyaman dan lebih aman bagi kita, dan lebih enak dalam melaksanakan ibadah dan juga aktivitas kehidupan kita. Wallahu taala alam. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Ibu Nikma Basri. Bismillah, izin mau bertanya, sekarang lagi musim caleg, tentang politik ini, Ustaz. Bagaimana kalau ada caleg yang beragama non-muslim, ada juga muslim, tapi karena sudah dekat atau akrab, mungkin akrab dengan yang non-muslim, Ustaz, dia memilih caleg yang non-muslim? Ya, syukran. Ya, ini berkaitan dengan masalah politik. Ya, memang dalam Islam telah diatur, ya, dalam pembahasan siasat syar'iyyah, politik Islam, dan pada dasarnya dia adalah sifatnya muamalah, ya. Dia adalah merupakan muamalah yang nantinya kembali kepada maslahat dan mudarat, mana yang lebih maslahat, dan mana yang bisa mudarat. Nah, tentu kita sebagai warga negara yang baik, kita menggunakan hak suara kita. Kita menggunakan hak suara kita, dan kita berusaha menyalurkan hak suara ini kepada yang paling maslahat, bukan karena kedekatan kita dengan dia, bukan karena sudah terjalin hubungan emosional dengan dia, sementara sebenarnya dia tidak capable dalam tugas itu, atau dalam kursi tersebut. Maka jangan karena kedekatan, jangan karena, ya, yang mana sifatnya semua adalah subjektif. Tapi
ketika kita memberikan suara kita, kita melihat mana yang betul-betul bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mana yang bisa memberikan maslahat yang terbesar. Ya. Nah, ini berkaitan dengan muslim, non-muslim, ya, ini membutuhkan pembahasan yang khusus. Mungkin bukan saat ini dan tempat ini kita menjelaskan hal tersebut, tapi kaidah yang telah kita sebutkan tadi yang terpenting adalah bagaimana suara kita ini kita salurkan kepada orang yang betul-betul bisa, ya, capable dan bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan kemaslahatan yang luas kepada seluruh umat dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas materi jawaban dan pencerahannya. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebajikan Ustaz di yaumul mizan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya masih ingin berlama-lama dengan Ustaz, namun waktu membatasi kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dipertemukan di lain waktu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Nantikan Umat Fest 2023 hadir di bulan Agustus dengan tema Hijrah Bahagia Sejahtera. Mari menjadi bagian dari kesuksesan acara ini. Sampai jumpa. Masya Allah.